Shalom, masih ingatkah saudara-saudari, pernah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan dunia, di mana penganiayaan yang terjadi kepada dunia Katolik, yang mana cobaan bunuh Paus Yohanes Paulus II pernah terjadi pada suatu ketika dahulu. Mari kita ingati bersama. Dikutip dari Wikipedia, Mehmet Ali Akça adalah pria berasal dari suku Kurdi Muslim di Turki. Sebelum menembak Paus Yohanes Paulus II, ia telah lebih dahulu membunuh wartawan sayap kiri Turki, Abdi İpekçi, pada 1 Februari 1979. Pada masa remajanya, Akça adalah anggota geng di kampung halamannya di distrik Hekimhan, wilayah Malatya. Ia sempat menjadi penyeludup perdagangan ke Bulgaria sebelum akhirnya berangkat ke Suriah, di mana ia mendapat latihan teroris selama 2 bulan. Setelah ia bergabung dengan kelompok sayap kanan garis keras Turki, kumpulan yang sempat disertainya bernama Serigala Kelabu, yang pada saat itu berupaya menggoyang pemerintahan Turki. Usai membunuh İpekçi, ia melarikan diri ke Bulgaria dan selanjutnya menyeberang ke wilayah Mediterranean. Dan setelah diburu melalui peristiwa itu, Akça masuk ke Roma pada 10 Mei 1981 dengan menumpangi kereta dari Milan. Di Roma, ia mengaku bertemu dengan 3 rakannya, 2 berkebangsaan Bulgaria dan seorang Turki. Saat itulah rencananya untuk membunuh Paus dirancang dengan teliti. Cobaan membunuh Paus Yohanes Paulus II. Pada 13 Mei 1981, saat itu pukul 17.19 waktu setempat, Paus Yohanes Paulus II sedang melakukan kunjungan terhadap umat untuk audiens umum pada hari Rabu. Ia sedang membawa seorang gadis kecil ke pelukannya dan kemudian mengulurkannya kembali pada orang tuanya. Tak berapa lama, terdengar letusan tembakan sebanyak 4 kali. Paus Yohanes Paulus II tertembak oleh peluru pertama di bagian perut dan tembakan kedua di tangan kiri. Paus Yohanes Paulus II pun jatuh di kendaraan terbuka yang sedang membawanya berkeliling di sekitar Vatican Square pada ketika itu. Dalam keributan tersebut, secara langsung para pengiring Paus dengan berusaha melindungi beliau agar Paus tidak mendapat kecederaan yang lebih serius. 4 tembakan yang dilepaskan oleh Mehmet Ali Akça turut mencederakan orang awam pada ketika itu. 1 di antaranya mengenai perut Paus, nyaris mengenai organ vital, dan 1 lagi mengenai tangan kiri Paus. Peluru ketiga pula mengenai dada seorang wanita yang bernama Anne Audrey yang berusia 60 tahun. Luka tembakan itu melukainya dengan serius. Dan peluru keempat mengenai Rose Hill Jamaica yang berusia 21 tahun di lengannya. Selepas melepaskan tembakan, senjata Akça dicabut dari tangannya oleh orang-orang yang melihatnya, dan dia ditahan hingga ditangkap oleh polis. Akibat dari itu, Paus dilarikan dengan ambulans ke Hospital Gemelli, Roma, di mana ia menjalani lebih dari 5 jam operasi dan terdaftar dalam kondisi serius tetapi stabil. Motif cobaan bunuh. Motif Mehmet Ali Akça dalam usaha untuk membunuh kepala gereja Katolik Roma penuh persoalan, dan tetap demikian sampai sekarang. Pada 1970-an, Akça bergabung dengan kelompok teroris sayap kanan Turki yang dikenali sebagai Serigala Kelabu. Kelompok ini dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan ratusan pejabat awam,
penyelenggara buruh, jurnalis, dan aktivis sayap kiri sebagai bagian dari misi mereka untuk membersihkan Turki dari pengaruh kiri. Namun, setelah membunuh İpekçi, seorang jurnalis berhaluan kiri negara Turki, Mehmet Ali Akça ditangkap dan didakwa dengan kejahatan tersebut. Sambil menunggu persidangannya, Akça melarikan diri dari penjara militer pada November 1979. Di selnya, ia meninggalkan sepucuk surat yang terkait rencana perjalanan Yohanes Paulus II ke Turki. Surat itu berbunyi, imperialis Barat yang takut akan kesatuan kekuatan politik, militer, dan ekonomi Turki dengan negara-negara Islam yang bersaudara mengirim komandan tentara salib Yohanes Paulus di bawah topeng seorang pemimpin agama. Jika kunjungan yang tidak tepat waktu dan tidak berarti ini tidak dibatalkan, saya pasti akan menembak Paus. Inilah satu-satunya alasan saya melarikan diri dari penjara. Dengan penemuan surat yang ditinggalkan Mehmet Ali Akça sebelum dia melarikan diri dari dalam penjara ini, sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan motif beliau yang coba menggembarkan dunia atas cobaan membunuh kepada seorang pemimpin umat Katolik dunia. Juga dikatakan melalui beberapa jurnal. Sebuah catatan tulisan tangan juga ditemukan di saku Mehmet Ali Akça semasa beliau ditangkap yang berbunyi, "Saya membunuh Paus sebagai protes terhadap imperialisme Uni Soviet dan Amerika Serikat dan terhadap genosid yang sedang dilakukan di Salvador dan Afghanistan." Mengampuni seperti Yesus. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada 27 Desember 1983, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke penjara di mana Akça ditahan. Ia turut membawa fotografer dan kameramen kerana ingin menunjukkan pada dunia tentang kebaikan dari memaafkan. Akça kala itu mencium tangan Paus. Wajahnya yang kotor menunjukkan ia lama tidak bercukur. "Apakah Anda bicara bahasa Italia?" tanya Yohanes Paulus II, dan pria itu menjawabnya dengan mengangguk seperti dikutip dari Rehistorical Photo. Dan selama 21 menit keduanya berbincang di sudut bilik penjara. Mereka duduk cukup dekat. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan. Ketika Paus Yohanes Paulus hendak pergi, keduanya bersalaman. Ia menghadiahi Akça sebuah kotak berwarna putih berisi kalung salib yang terbuat dari mutiara. Yohanes Paulus II pun kemudian meninggalkan Akça dalam kesunyian. Pria itu temanggu, mungkin membayangkan sisa hukuman yang harus dijalaninya atas upayanya membunuh seorang pria yang tidak dikenalinya, namun belakangan menawarkan persahabatan. Pada Julai 1981, Akça dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas percobaan pembunuhan. Namun atas permintaan Paus, Presiden Carlo Azeglio Ciampi mengampuninya pada tahun 2000. Akça kemudiannya diekstradisi ke Turki, di mana ia menjalani hukuman penjara atas pembunuhan İpekçi dan 2 serangan bank yang dilakukannya pada 1970-an. Pada tanggal 27 Desember 2014 yang lalu, 33 tahun setelah kejahatan yang dilakukannya, Mehmet Ali Akça memperlihatkan diri kepada awam di Vatikan untuk meletakkan bunga-bunga mawar putih di makam Santo Yohanes Paulus II yang baru saja dikanonisasi, dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Paus Fransiskus, Paus ketika itu. Tetapi
permohonannya itu tidak terpenuhi. Kesimpulannya, melalui peristiwa bersejarah ini, kita sebagai umat awam harus meneladani sifat mengampuni yang ditunjukkan oleh Santo Yohanes Paulus II. Walaupun nyawa beliau hampir berakhir di tangan segolongan manusia yang tidak mengenal kasih Allah Bapa, namun Santo Yohanes Paulus II tetap tenang dan menunjukkan kepada dunia bahwa sebelum ini Yesus juga pernah memberikan nyawanya di kayu salib dan mendoakan serta mengampuni dosa mereka yang menganiaya beliau. Mengikut Yesus adalah sangat tidak mudah. Kita sudah diperingati oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Juga dalam bab yang sama dalam ayat 22, dan kamu akan dibenci karena namaku, tetapi orang yang akan bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin.